Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para pecinta sinetron Tajwid Cinta? Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan tentang alur dari cerita sinetron Tajwid Cinta yang pastinya semakin seru dan membuat kita semua penasaran. Di video kali ini Mimin akan memprediksi kemungkinan-kemungkinan besar yang akan terjadi di sinetron Tajwid Cinta untuk episode yang akan datang. Dimana di episode yang akan datang kita akan melihat bagaimana nantinya akhirnya Tante Resti yang akan bertemu dengan Pak Rahmat. Nah, kira-kira apakah yang akan terjadi setelah Tante Resti bertemu dengan Pak Rahmat? Tonton video ini sampai dengan selesai ya. Seperti yang telah kita ketahui di episode sebelumnya, kita telah sama-sama menyaksikan bagaimana ternyata Tante Resti memang tidak jadi pulang ke Bandung ya kawan-kawan. Tante Resti akan menetap di Jakarta selama 1 bulan untuk mencari Pak Rahmat. Ya, setelah diantar oleh Syifa ke terminal, ternyata Tante Resti turun lagi dari bis ya kawan-kawan. Kemudian Tante Resti memutuskan untuk menetap di kos-kosan temannya. Ya, dari sana nantinya Tante Resti akan mencoba untuk mencari Pak Rahmat karena Tante Resti ingin mengungkapkan semuanya kepada Pak Rahmat bahwa Syifa adalah anak kandungnya, sehingga Syifa pun bisa memiliki keluarga di Jakarta. Sebenarnya hal ini paling ditakutkan oleh Pak Rizky ya kawan-kawan, karena di episode sebelumnya Pak Rizky juga bertanya kepada Dafri, apakah Dafri sudah memastikan bahwa Tante Resti sudah pulang ke Bandung, karena akan sangat gawat jika nantinya Tante Resti masih berkeliaran di Jakarta. Apalagi jika nantinya Tante Resti bertemu dengan Bu Nadia ya kawan-kawan, pastinya semuanya akan gawat. Ya, seperti yang telah kita ketahui bahwa di episode sebelumnya Tante Resti juga sudah bertemu dengan Bu Nadia dan pertemuan mereka sangatlah tidak baik, di mana Tante Resti hampir saja tertabrak oleh mobil Bu Nadia ya kawan-kawan. Kemudian mereka pun sempat cekcok dan adu mulut karena Bu Nadia berpikir jika Tante Resti sengaja melakukan hal itu untuk mendapatkan uang. Baik Bu Nadia maupun Tante Resti, mereka berdua sepertinya masih sama-sama tidak saling paham ya kawan-kawan. Ya, setelah berpuluh-puluh tahun tidak bertemu, tentunya Bu Nadia dan juga Tante Resti pun tidak mengenal satu sama lain. Bahkan wajah Pak Rahmat saja Tante Resti tidak tahu untuk wajah yang sekarang. Namun pada saat Tante Resti main ke kerjaan temannya yang bernama Mira ya kawan-kawan, saat itu Mira mengajak Tante Resti untuk berkeliling di lokasi tempat kerjanya, hingga sampai pada akhirnya Mira mengajak Tante Resti untuk masuk ke dalam ruang meetingnya, dan di sana Tante Resti melihat foto Pak Rahmat ya kawan-kawan. Akhirnya untuk mencari lebih detail lagi, Tante Resti pun memfoto foto wajah Pak Rahmat tersebut. Nah, sebelum lanjut di video kali ini, ingin sarankan agar teman-teman semua menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan updatean terbaru dari Mimin, karena setiap hari Mimin akan memposting ataupun mengupdate berita-berita terbaru mengenai alur cerita sinetron Tajwid Cinta. Mimin juga menyarankan agar teman-teman menonton video ini sampai dengan selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Tentunya Tante Resti tidak akan tinggal diam ya kawan-kawan. Tante Resti akan terus mencari tentang keberadaan dari Pak Rahmat. Ya, Tante Resti bisa memanfaatkan Mira untuk menanyakan tentang alamat dari Pak Rahmat. Ya, tentunya dengan 1000 macam alasan dan bahkan 1000 macam cara Tante Resti akan melakukannya demi untuk mendapatkan alamat dari Pak Rahmat. Alangkah terkejutnya ketika nantinya Pak Rahmat bertemu dengan Tante Resti, di mana nantinya Tante Resti akan sangat marah kepada Pak Rahmat yang telah membuat keluarganya hancur lebur.
Pak Rahmat telah menghamili Dila dan kemudian mencampakkan Dila ya kawan-kawan. Bahkan adiknya Pak Rahmat sendiri yaitu Pak Usman harus menanggung semua dosa-dosa Pak Rahmat. Semenjak kematian Dila memang Tante Resti adalah wanita yang selalu merawat Syifa sejak kecil ya kawan-kawan. Sejak melahirkan Syifa, Dila meninggal dunia sehingga Syifa pun tidak pernah merasakan kasih sayang seorang ibu. Yang Syifa rasakan adalah kasih sayang seorang ayah yaitu dari Pak Usman. Meskipun Pak Usman bukanlah ayah kandungnya, namun Pak Usman begitu sangat menyayangi Syifa ya kawan-kawan. Begitu juga dengan Tante Resti yang juga menganggap Syifa sebagai anaknya sendiri. Sehingga Tante Resti pun ingin memperjuangkan hak Syifa ya kawan-kawan. Tante Resti tidak ingin melihat Syifa terus-menerus menderita saat Syifa tinggal di Jakarta. Saat itu Tante Resti pun akhirnya mengungkapkan kepada Pak Rahmat bahwa anak dari Dila masih hidup dan saat ini anak Dila berada di Jakarta ya kawan-kawan. Pak Rahmat yang memang sudah mengetahui bahwa Syifa itu adalah anak Dila, itu berarti Syifa adalah anaknya. Pak Rahmat tidak terlalu terkejut ya kawan-kawan. Pak Rahmat pun mengatakan kepada Tante Resti bahwa Syifa sekarang tinggal di rumahnya. Saat itu Pak Rahmat berjanji kepada Tante Resti bahwa apapun yang akan terjadi kepada Syifa, Pak Rahmat akan terus melindungi Syifa meskipun Pak Rahmat harus melawan Bu Nadia ya kawan-kawan. Ya, di situ juga akhirnya Pak Rahmat mengetahui jika Syifa sudah menikah dengan Dafri karena amanah dari Pak Usman. Wah, makin seru ya kawan-kawan, makin mendebarkan dan juga menegangkan. Akan ada satu orang lagi yang mengetahui tentang pernikahan Syifa dan juga Dafri. Selain Pak Rizky, Dafri, Tante Resti, dan nantinya akan ada Pak Rahmat ya kawan-kawan. Ya, Pak Rahmat akhirnya mengetahui jika Dafri terpaksa harus menikahi Syifa karena amanah dari Pak Usman. Tak heran jika nantinya Pak Rahmat akan bertanya kepada Syifa, apakah Syifa mencintai Dafri? Namun Syifa mengatakan dirinya mencintai Dafri, namun Alina juga mencintai Dafri. Namun Pak Rahmat dengan tegas dan sangat meyakinkan mengatakan kepada Syifa bahwa Dafri juga mencintai Syifa. Ya, meski Pak Rahmat akhirnya mengetahui tentang pernikahan Dafri dan juga Syifa, sepertinya Pak Rahmat tidak terlalu terkejut ya kawan-kawan. Pak Rahmat juga tidak terlalu menyalahkan Syifa dan juga Dafri karena itu memang sebuah kondisi ataupun keadaan yang memang tidak bisa mereka lewatkan. Nah, itu adalah prediksi dari Mimin. Bagaimana dengan prediksi teman-teman semua? Tuliskan pendapat teman-teman semua di dalam kolom komentar ya. Nah, Mimin rasa cukup sampai di sini. Mimin memberikan informasi seputar alur dari cerita sinetron Tajwid Cinta. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Ambil sisi positifnya dan tinggalkan sisi negatifnya, karena cerita ini hanyalah 50 belaka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.